support pembelajaran dan memberikan informasi yang berguna ya bagi siswa dan bagi guru juga tentu saja gitu ya. Gitu. Jadi harus selalu diingat ini ya gitu. Nilai itu kita hanya bukan butuh sebuah nilai tapi butuh sebuah informasi ya gitu. Dan dari asesmen itu kita harus bisa gunakan ya gitu sehingga kita bisa memperbaiki proses pembelajarannya. Nah, tujuan asesmen adalah ya kalau dari sisi pemerintahan mungkin dari kepala sekolah atau dari nasional provinsi itu mungkin salah satu yang digunakan adalah untuk pemantauan ya. Jadi mereka ingin tahu berapa jauh ketercapaian dari pembelajaran itu ya gitu. Ya. Kemudian juga untuk penempatannya kadang-kadang kalau saya ingin tahu posisi beberapa siswa gitu ya gitu. Nah, saya ingin tahu keadaannya gitu ya, kita melakukan asesmen juga, kita bisa ya bisa tahu posisi mereka gitu ya. Dan dalam asesmen juga kita bisa melakukan intervensi ya. Jadi kita bisa gunakan hasil asesmen itu untuk melakukan intervensi atas misalnya proses pembelajaran ya. Gitu. Kalau terlihat bahwa ini ternyata misalnya kalau yang bagusnya misalnya, mahasiswa sudah sangat maju ya, sangat baik. Jadi ya bisa ya di proses pembelajaran akan ditingkatkan gitu ya, akan lebih cepat lajunya gitu ya. Kemudian tentu saja tadi ya meningkatkan pembelajaran ya, kemudian juga merupakan umpan balik ya untuk siswa atau mahasiswa dalam hal ini kalau untuk perguruan tinggi dan juga untuk para orang tua. Jadi sebaiknya ya umpan balik karena merupakan umpan balik yang datang kepada siswa dan orang tua itu tidak hanya sekedar angka tapi juga sebuah uraian ya gitu sehingga orang tua bisa menyikapinya dengan tepat ya keadaan dari si anaknya ya. Ya, asesmen juga tergantung pada skala peserta. Tadi kata Pak Iwan juga ada yang skala besar, ada skala kecil. Jadi skala besar itu ya misalnya untuk melakukan pemantauan atau ingin mengevaluasi sebuah program yang dilakukan yang diprogramkan oleh provinsi atau secara nasional. Kalau skala kecil itu ya di kelas, ya ini merupakan lebih banyak ke umpan balik untuk hasil belajar pada siswa ya gitu. Dan digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan juga membuat ya. Kemudian ya secara garis besar ada dua macam, kita tahu ya ada dua macam jenis asesmen yaitu formatif dan sumatif. Ya kadang-kadang kita agak lupa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita hanya menguji, udah aja selesai gitu ya. Gitu. Nah sebenarnya ada dua tahap ya, ada formatif dan sumatif ya. Saya buka aja semuanya langsung ya. Nah kalau formatif itulah merupakan bagian dari proses pembelajaran. Ya. Sekali lagi formatif adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Dari namanya juga terlihat formatif. Jadi kita ingin membentuk ya, kita ingin melakukan mentes atau mengidentifikasi problem yang dihadapi oleh siswa gitu ya dengan melakukan asesmen formatif ya. Gitu. Ya banyak cara ya gitu ya, entah kuis pendek di akhir kelas, dari PR, dari tugas kelompok, tugas individu ya. Itu kita gunakan untuk mengakses kemajuan siswa ya dan di mana dia ya pemahaman yang sudah baik atau di mana pemahaman yang masih perlu diperbaiki. Jadi ini merupakan umpan balik untuk membantu guru melakukan rancang ulang kalau perlu ya gitu ya. Gitu. Juga untuk membantu siswa untuk mengetahui kekurangan. Jadi siswa yang perlu diberitahu ya gitu. Dia tahu saya kurang di sini. Ya. Nah ini dilakukan sepanjang semester biasanya ya. Gitu. Jadi guru melakukan usaha-usaha untuk membantu siswa ya berdasarkan tes atau asesmen formatif. Kalau sumatif itu biasanya diberikan pada akhir semester, tidak hanya akhir semester, juga dilakukan pada akhir satuan belajar ya. Jadi misalnya saya melakukan ujian tengah semester ya, ujian tengah semester juga merupakan sebuah ya tes sumatif ya, karena saya ingin tahu pada tengah semester seperti apa yang terjadi gitu ya. Juga pada akhir bab ya gitu. Jadi di sini kita ingin memberikan
bukti hasil belajar. Jadi hasil perbaikan yang dilakukan pada formatif itu seperti apa hasilnya. Nah, kita ingin lihat seperti apa hasilnya itu. Nah, buktinya diberikan dalam bentuk tes sumatif. Tes sumatif. Nah, ya dilakukan pada akhir periode pembelajaran, ya akhir bab, akhir semester, juga tengah semester misalnya gitu ya. Ya, oke. Jadi ada 2 jenis tes, dan yang sering terlupakan itu yang biasanya informatifnya, ya kita agak kurang, ya tidak terlalu memanfaatkan tes formatif untuk ya meningkatkan gairah siswa ya gitu. Nah, ya saya akan banyak merujuk ke ya taksonomi dari Bloom dan Anderson ya. Jadi inilah taksonomi yang direvisi oleh Anderson ya, berasal dari Bloom ya. Ini memberikan tingkat kompleksitas kognitif ya, dan biasanya berguna dalam merancang asesmen. Walaupun tampaknya piramida ini ya sifatnya linear ya, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Jadi, nah tampaknya seakan-akan ya ada clear cut di antara mereka. Sebenarnya tidak terlalu ada clear cut di antara mereka, dan juga kadang-kadang tidak linear ya. Nah, pada satu tahap ya understand itu juga penting ya. Saya ingin tahu apakah siswa itu paham betul misalnya konsep misalnya gradien dari sebuah garis gitu ya itu. Nah, kalau itu juga sangat, karena apa? Yang di bawah itu semuanya mendukung ke yang atas. Jadi walaupun tampaknya seperti ini, ya tidak selalu yang bawah itu kurang penting dibandingkan yang atas. Gitu ya. Saya rasa kita sudah lihat, sudah sering melihat yang seperti ini ya. Jadi saya hanya sedikit mengupas secara singkat saja. Jadi remembering tool biasanya untuk ya untuk melihat bahwa siswa itu menguasai terminologi dari dalam matematika ya. Jadi peristilahannya dia tahu ya itu. Apa yang disebut bilangan pecahan gitu ya, apa yang disebut bilangan, apa yang disebut gradien dari sebuah garis itu ya tahu dia gitu ya. Kemudian memahami ya gitu. Jadi dia memahami itu ya sangat dalam ya. Itu tidak dan menurut saya memahami itu juga sangat penting ya gitu ya. Kemudian juga menggunakan pemahamannya itu ya dalam konteks baru, maka kita sampai pada tingkat applying ya. Kemudian kalau saya ingin melakukan penyimpulan dari beberapa hal ya didukung oleh bukti gitu ya, atau mengidentifikasi pola, itu sudah masuk ke menganalisa jadinya gitu ya. Kemudian yang kelima evaluasi. Nah, di sini saya memperhatikan beberapa pencatatan mana yang benar nih gitu ya. Itu. Nah, kemudian mungkin menyimpulkan berdasarkan terima atau definisi, kita melakukan evaluasi. Kemudian creating ini melakukan perubahan atau yang paling baik itu ya memberikan gagasan baru ya, atau yang baru ini tidak harus benar-benar baru ya, baru relatif terhadap apa yang sudah kita pelajari, apa yang dipelajari oleh siswa. Nah, dari yang sudah ada, dia mungkin bisa create satu yang baru ya. Gitu. Nah, ini patut dihargai. Nah, biasanya yang terakhir ini agak jarang ya gitu, dilakukan gitu ya. Ini beberapa prinsip ini ada tercermin juga dari yang apa yang dikatakan oleh Pak Iwan, bahwa asesmen itu harus mencerminkan isi matematika yang penting yang harus dipelajari ya gitu. Dan itu merupakan message bagi siswa. Ini yang penting gitu ya gitu. Nah, kemudian juga harus meningkatkan kualitas proses pembelajaran ya gitu. Jadi kita perlu mengidentifikasi keterampilan yang perlu diukur ya gitu. Ya berdasarkan ya kompetensi dasar, kemudian berdasarkan kita juga menuliskan indikator dari pencapaiannya gitu ya. Nah, itu yang kita perlu ukur ya. Nah, setelah itu ya, setelah kita tahu itu semua, kita akan mendesain ya mata uji ya gitu ya, berdasarkan ya jenisnya, jenis asesmen, apakah ini formatif atau sumatif ya. Nah, tentu saja ada sedikit perbedaan antara formatif dan sumatif. Kita dalam formatif kita ya perlu mengidentifikasi di mana mereka masih kesulitan
ya gitu. Dan sedalam apa mereka memahami sesuatu ya gitu. Nah, kemudian ada ya kita harus merujuk juga ya kompetensi yang ingin diukur ya, itu perlu ya, tentu saja ini harus dilakukan. Kemudian juga domain pengetahuan yang ditargetkan, maksudnya nih yang tersendi belum tadi ya, apakah kita ingin ya pada level C3 atau C2 ya. Ya walaupun didengung-dengungkan bahwa penting sekali high order thinking skill ya, tapi tentu saja tidak mungkin kita ya semua dalam level high order thinking skill ya. Kita juga perlu level yang lainnya. Jadi jangan khawatir dengan itu, ya tetap harus ada ya. Nah, yang penting itu ada ya. Jadi ada yang high order thinking skill, ada yang low order thinking skill ya. Istilahnya LOTS ya. LOTS ya, kemudian yang ini HOTS ya gitu. Ya. Jadi walaupun ya yang penting itu ada dan ada proporsinya ya. Nah, proporsi bisa diatur ya, berapa yang bawah dan yang di atas ya. Kemudian berdasarkan yang di atas kita putuskan gitu ya, mana yang mungkin soalnya benar salah, mana yang ganda, mana yang isinya singkat, mana yang isinya singkat terpadu ISD atau uraian atau esayan ya. Ini saya rasa ibu-ibu sudah tahu ya, plus minus dari setiap jenis soal ini gitu ya. Dan juga soal-soal yang untuk yang lain ya gitu. Ya misalnya tugas yang kita berikan di kelas juga itu merupakan sebuah asesmen yang ya gitu. Diskusi juga sebuah asesmen ya sebenarnya gitu ya. Jadi itu perlu juga diingat ya. Kemudian juga platformnya, kalau dalam hal ini ya, kalau kita dalam hal keadaan online gini ya, jadi ujian online kita juga harus memperhatikan platform yang kita gunakan ya, apakah kita menggunakan Google Form atau iTumbul, itu serasa akan dibahas oleh Ibu Jalina ya nanti ya sesudah pada ya sesi ketiga ya. Ya ini saya rasa banyak ya, ini sudah tadi juga ya, guru membeli jenis asesmen itu ya, tiap jenis asesmen membawa Oke, jadi ini yang perlu kita ingat ya, bahwa asesmen itu sebetulnya memberi message ya, secara tidak sadar kita memberi message pada siswa. Ini yang penting, ini yang harus dicapai, ini harus dipelajari, ini harus diketahui gitu ya. Jadi ibu bapak perlu hati-hati ya gitu. Nah, dalam ya menyusun sebuah asesmen ya. Kemudian umpan balik dari asesmen itu membantu siswa untuk fokus ya, dan dia juga akan mencoba bertanggung jawab pada hasil belajarnya ya gitu. Nah, saya akan coba lihat beberapa ya, ini yang ya, ini student need to know, mathematical knowledge they need to learn, and mathematical skills they need to acquire. Jadi ini ya pengulangan yang di atas ya gitu, mungkin dalam bahasa Inggrisnya. Kita akan coba lihat ya contoh ya bagaimana, oke, saya punya sebuah kompetensi, kemudian yang muncul seperti apa kalau untuk C2, C3 dan terusnya gitu ya. Jadi fokus kita akan di sana. Kita lihat ya. Ya, ini tentang geometri ya. Jadi ada kompetensi, saya ini mengutip dari KDKI SMP ya gitu. Jadi ini tentang luas segitiga ya gitu. Nah, ada soal di ini ya, gitu. Saya diberikan ya tiga titik ABC, A00, B40, C02 ya. Nah, saya punya titik D2Y gitu ya. Gitu. Apa syarat ya bagi Y agar luas dari segitiga ABC adalah sama dengan luas segitiga ABD ya gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa ya luas segitiga itu tergantung pada tinggi dan panjang alasnya ya gitu. Jadi kalau boleh saya gambar di sini coba ya. Ya ini A00 ya. Jadi kira-kira ini A di sini ya. Kemudian B itu di sini, B-nya, C-nya 02 ya di sini ya, 02. Jadi kita ingin tahu ya kalau C-nya tingginya 2, ini 4 lah kira-kira ya. Gitu. Nah, saya punya titik D2Y. Nah, D2Y itu artinya apa? Di sepanjang garis ini ya. Nah, pada
untuk Y berapa ya, luas segitiga ABD itu sama dengan luas segitiga ABC ya. Nah, di sini siswa akan lihat, oh ya, saya harus mencari segitiga yang luasnya, alasnya dan kali tingginya hasilnya sama. Karena alasnya sama ya, AB dan AB ya tinggal harus ya tingginya harus sama ya gitu. Jadi dia ya kalau gitu ya tingginya sama di sini gitu ya. Nah, oke kalau gitu Y-nya juga harus berapa ya, Y-nya di sini 2 ya gitu. Nah, oke jadi ini ya kita mengajak siswa untuk tidak sekedar menghitung luas tapi juga memikirkan bahwa luas itu tergantung pada 2 hal ya, dan apa syaratnya agar 2 hal sama itu. Kalau saya sudah tahu misalnya AB itu harus sama dengan CD ya. Kalau A-nya sudah sama dengan C ya supaya sama ya B-nya harus sama dengan D juga ya. Jadi ya kira-kira itu yang kita ingin diperoleh oleh siswa, bahwa dia bisa menganalisa sebuah rumus ya, tidak hanya tahu bahwa inilah sebuah ya menghitung luas, tapi juga tahu bagaimana kondisi dari rumus luas tersebut ya gitu. Kita bisa tingkatkan soal ini ya gitu, dengan cara seperti ini. Nah, misalnya apa syarat bagi X dan Y ya agar luas segitiga ABC dan segitiga ABD. Jadi saya ganti tadi D2Y itu saya ganti ya, 2-nya diganti dengan X gitu ya. Nah, ini juga mengajak siswa untuk memperumum gitu ya gitu. Nah, kemudian sebenarnya begini ya, asal tingginya sama karena luasnya sama ya sama ya. Jadi ya kalau luas segitiga ABC di sini ya A C gitu ya gitu. Nah, tingginya oke kita harus menghimpun semua titik apa. Nah, kita tentu saja di sini kita perlu mengajak siswa untuk berdiskusi gitu ya, apa perlunya X dan Y itu ya gitu. Jadi di sini misalnya kita perlu ingat bahwa ya tingginya harus sama, ya berarti ya X-nya menentukan tingginya gitu ya. Jadi harus sama 2, Y-nya tingginya gitu ya. Y-nya tingginya sama ya. Jadi Y-nya harus 2 gitu ya gitu. Nah, apakah X berpengaruh? Ya, ternyata ya kalau tingginya sama, luas alasnya sama ya, apapun X ya sama luasnya ya gitu. Jadi kita juga mengajak siswa untuk menyimpulkan sesuatu ya gitu. Nah, kemudian ini agak saya buat agak lebih sedikit lebih susah, tapi sebenarnya sama saja ya. Sekarang AB-nya tadi alasnya kan sama, berada pada sumbu X, jadi mudah gitu ya. Nah sekarang hanya saya miringkan, ya ini tentu saja agak lebih susah, ya. Gitu. Dan D ya, nah, ini juga agak lebih susah juga. Nah ini saya memberikan bahwa satu soal itu ya bisa kita saya ingin tahu tentang kemampuan siswa untuk menghitung luas, tapi kita bisa berikan soal itu dalam 4 level ya gitu, dengan sedikit perubahan-perubahan. Gitu. Nah, saya berharap seperti kata Pak Iwan ya, dengan ada soal seperti ini, siswa melihat, oh saya harus sampai pada level tertentu ya gitu. Jadi guru berharap pada saya untuk sampai untuk meningkatkan diri saya untuk sampai pada suatu level tertentu. Nah, jadi itu message yang kita berikan pada guru ya, pada siswa tentunya. Ini sedikit soal tentang statistik ya. Ini kalau tadi mungkin masih SMP, sekarang masuk SMA. Ini tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Jadi misalnya ada sebuah 3 sekolah SMA A, B dan C ya memberikan ulangan matematika ya. Ya kita anggap jumlah siswa pada setiap sekolah sama ya, supaya ideal saja. Kemudian statistik ulangan ya kita peroleh seperti ini ya. Jadi rata-rata dari sekolah A dan B, SMA A dan B sama, ya yang C lebih tinggi rata-ratanya ya. Kemudian standar deviasinya juga ada yang sama, yaitu SMA A dan SMA C sama ya, terlihat dari gambarnya. Yang B itu lebih menyebar ya gitu. Nah dengan ini kita bisa ya
dengan satu rubrik, satu cerita, kita bisa memberikan soal dalam berbagai level ya gitu. Jadi misalnya di sini ini ada 3 soal ya, gitu, yang levelnya berbeda tentu saja sih ya. Jadi misalnya soal pertama, pada SMA mana ya nilai-nilai siswa yang lebih tersebar dari nilai rata. Ya ini ya ini meminta menuntut pemahaman arti dari rata dan standar deviasi pada siswa. Kemudian kalau yang nomor 2 ya berapa nilai yang harus ditambahkan pada nilai-nilai siswa pada SMA ya agar statistiknya sama ya gitu. Jadi ini tentu saja lebih sulit ya gitu karena tidak hanya sekedar paham tentang pemecahan tapi juga paham tentang apa efek perubahan data pada rata dan standar deviasi ya. Ya, jadi kita bisa melihat ya A dan C itu standar deviasinya sudah sama, ya standar deviasinya sudah sama, tinggal meningkatkan rata. Jadi kita ya siswa kita bisa ajak untuk memikirkan ya apa yang perlu dilakukan ya. Nah, yang C ini ya ini juga seperti soal 2, jika nilai SMA C itu turun ya atau 10% dari apa yang terjadi pada rata dan standar deviasinya. Jadi dia juga harus memikirkan ya, tentu saja tampaknya ratanya turun ya, tapi apakah standar deviasi turun atau tidak? Nah, itu juga menjadi pemikiran ya gitu. Nah, ya kita coba lihat soal yang lain. Nah, ya tadi saya tidak tuliskan mana yang C2, C4-nya. Dan sebenarnya ya saya tuliskan di sini C2, C4 atau C4 karena bisa saja ini dianggap sebagai C2, bisa saja dianggap sebagai C4 ya gitu atau yang lain ya. Ini tentang limit ya gitu. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu juga untuk mengajarkan limit, tidak hanya sekedar menghitung limit ya, tapi apa sih arti sebuah limit. Jadi kalau saya punya fungsi ya gitu, apakah apa arti dari limit X menuju 2 dari sebuah fungsi nilainya 5 ya gitu. Ya, tidak hanya pandai menghitung, kalau pandai menghitung itu nanti diajarkan di bimbel ya gitu. Tapi arti limit itu tidak, saya ragu bahwa bimbel akan peduli dengan pemahaman siswa tentang arti limit ya gitu. Nah, pada nanti di perguruan tinggi gitu ya gitu. Itu yang justru yang dituntut ya gitu, bahwa dia bisa memahami limit. Nah, kemudian juga untuk yang nomor 1 ini saya ingin mengajak siswa untuk hati-hati dalam membaca teorema limit ya. Jadi misalnya siswa selalu ingat ya limit dari F G itu lah ya limit dari F kali limit dari G ya gitu. Seharusnya siswa membaca dengan teliti gitu ya, bahwa dalam pernyataan tersebut ada sebuah hipotesa bahwa limit dari F ada, ya, limit dari G ada, gitu ya. Nah, baru saya bisa mengatakan bahwa limit dari F kali G adalah limit dari F kali limit dari G. Nah, itu kita coba dengan nomor 1. Nah, saya berharap dengan ini disampaikan di kelas, misalnya entah di tes, kalau setelah atau ya mungkin dalam tes, mungkin di kelas ya. Kalau dalam tes nanti setelah tes kita bisa ya kita bisa mengajak siswa untuk mendiskusikannya. Jadi kalau limit F-nya 0, apakah limit dari F kali G 0 ya gitu. Nah, apakah benar atau salah itu ya gitu. Nah, jawabnya ternyata ya tidak benar ya gitu. Tidak selalu seperti itu ya gitu. Juga seperti ini ya. Nah, ini juga semangatnya sama ya. Limit fx per gx ya. Orang selalu menganggap oh ini limit fx dibagi dengan limit gx ya gitu. Padahal tidak seperti itu ya gitu. Ya. Kalau limitnya ada ya gitu. Nah, kemudian yang nomor 3 juga gitu ya, saya inilah tentang limit si pihak ya itu. Kalau saya mengambil limit x menuju 2 dari kanan, fx min x 0, apakah limitnya 1 ya gitu. Ya,
Ini kesannya kan seperti kalau sama, kalau karena 0 ya limitnya sama gitu ya, karena limit sama ya 1 gitu ya. Gitu. Nah, ini ya memerlukan pemikiran juga ya gitu. Nanti kita bahas. Ya. Nah, yang C6 saya mengajak siswa untuk melakukan sebuah generalisasi yang terakhirnya. Ini kan C6 ya, generalisasi ya gitu. Dari sini ini ceritanya ya. Jadi kita tahu kalau apa artinya apa secara grafis itu ya, kalau ini L ya, ini X ya gitu. Aduh maaf nih saya tidak memberikan soal ya contoh dalam tingkat SD ya, gitu lebih banyak SMA-nya ya. Ya misalnya fungsi seperti ini ya. Gitu ya. Nah inilah ciri atau ya gambar dari sebuah fungsi dengan limit X menuju hingga dari Fx itu sama dengan L ya. Gitu. Nah limit mengatakan ya ya bahwa nilai F itu makin lama makin dekat ke L ya. Jadi nah dari pemahaman ini saya ajak ya, kita ajak siswa untuk memikirkan. Dari sini terlihat bahwa grafiknya itu makin lama makin dekat ke L dan ya makin jauh ke kanan makin dekat ke L. Nah, L-nya apa? Sebuah garis horizontal gitu. Nah, kita coba perluas ya kalau saya ingin mengatakan ya gitu ya. Nah, ini grafik ya misalnya Y 2X plus 5 seperti ini misalnya gitu ya. Nah, grafiknya seperti ini gitu ya gitu. Nah, bagaimana saya mengatakannya gitu ya. Nah, inilah sebuah ya sebuah tantangan bagi siswa untuk mencoba mengeneralisir ya gitu. Ya. Apa yang bagaimana saya membahasakan atau merumuskan konsep ini ya gitu ya. Tentu saja ini tidak selalu kompatibel atau maksudnya bisa dilakukan untuk semua sekolah, tapi kalau tampaknya siswanya sudah cukup ini ya bisa juga ya gitu. Ya, jadi ya. Oke. Nah, kemudian sampai pada yang contoh berikutnya tentang turunan ya. Nah, turunan itu selalu dikaitkan ya, kalau turunan pertama selalu terkait dengan apa interpretasinya itu gradien dari garis singgung dari kurva ya. Jadi kalau saya punya ya kurva seperti ini ya grafiknya gitu ya, saya punya titik sini A, FA ya. A, FA nilai Y sama Fx ya gitu ya. Ya, kita punya ya pemahaman secara intuitif apa yang disebut garis singgung, yaitu garis yang aduh gambarnya kurang pas ya. Coba saya ya sudahlah ya, kita anggap aja bertemu di sini gitu ya. Dan ya titiknya. Jadi turunannya kalau ini alfa dan kalau dia punya turunan di FA ya, maka F aksen A adalah sama dengan alfa ya. Inilah gradiennya gitu ya. Itu. Nah, saya ingin mengeksploitir pemahaman tentang gradien dari fungsi yang dihitung melalui turunan pertama dari fungsi tersebut ya gitu. Nah, iya. Ya inilah input pencapaian misalnya kita canangkan itulah KD-nya. Nah, saya ingin menguji salah satu indikator pencapaian kompetensi yang kita pilih misalnya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung dengan menggunakan konsep dan sifat turunan ya misalnya. Ini pura-puranya kita ya di sini ya. Nah, ada beberapa soal saya bukalah semuanya ya sekaligus, nggak perlu ya. Nah, ternyata dengan satu soal juga seperti yang tadi kita bisa membuat berbagai soal dalam berbagai level ya gitu. Tentu saja sih satu soal kadang-kadang ya misalnya kalau C2 itu bisa saja ditulis dalam bentuk soal pilihan ganda misalnya gitu ya. Gitu. Dan tapi saya tidak fokus ke bentuk soalnya gitu ya. Kita fokus ke pertanyaannya gitu ya. Jadi bisa dipikirkan ini misalnya yang C2 sebaiknya apakah dalam bentuk isian singkat atau dalam bentuk esai atau dalam bentuk pilihan ganda ya gitu. Nah, tentukan persamaan garis singgung kurva ya 3x kuadrat plus 2x min 1 ya di titik 1,4. Ya, 1,4 ini dikatakan pada kurva ya. Jadi di sini
cukup ya langsung menggunakan rumusnya gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua ini sedikit lebih susah ya menganalisa karena dia harus mengidentifikasi gitu ya gitu. Ya, tentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus terhadap garis 2x/1 ya gitu. Jadi kita mencari titiknya ya, titik pada kurva di mana turunannya ya gradiennya ya kalau siswa di sini diminta tahu ya atau ingat apa arti tegak lurus ya, apa arti gradien dari garis kalau dia tegak lurus. Jadi kalau saya punya garis L di sini ya, gitu ya, sini M ya sini. Kalau ini gradiennya misalnya 2, kalau ini tegak lurus berapa gradiennya gitu ya. Nah itu ya, itu yang kita minta ya gitu. Dan juga soal ini jauh lebih sulit karena saya tidak tahu ya titik pada kurva yang gradiennya itu misalnya harusnya kan setengah ya, karena ini 2, jadi saya harus mencari titik pada gradien sehingga Pak F aksen A-nya ya sama dengan setengah. Jadi ini lebih susah ya, tidak langsung menggunakan rumus, tapi dia harus melihat konteksnya di sini ya. Ini konteks yang baru ya. Gitu. Nah, yang keempat ini ya sebentar. Tentukan persamaan garis singgung di titik 1,1 ya. Nah, yang menyinggung ini lebih susah lagi ya, karena apa? Satu-satunya tidak pada kurva, ya. Jadi saya harus mencari, ya, gitu. Ya, kalau di yang pertama titiknya pada kurva mudah, ya. Ini tidak mudah karena, ya, misalkan ini grafiknya di sini 1,1-nya misalnya di sini, gitu ya. Ya. Jadi dia harus merumuskan persoalannya, gitu ya. Saya harus mencari ya garis ya. Ini andaikan misalkan ini titiknya misalnya C, FC, jadi gradien ini sama dengan apa? Ya ini ya gitu. Nah soal ini baik kalau apa ya, untuk dibicarakan di kelas ya, maksudnya setelah diteskan. Nah kita ajak siswa untuk apa ya, bagaimana merumuskan soal ini ya. Nah apa persoalan intinya sebenarnya ya. Jadi saya harus melihat ini ya, bahwa gradien kalau ini alfa ya gradien ini juga alfa ya. Jadi F aksen C itu sama dengan ini dibagi dengan ini ya gitu. Nah, tentu saja ya akan panjang langkahnya, maksudnya tidak akan langsung segera siswa melihat, tapi ajaklah siswa untuk menggambar ya gitu. Ajak menggambar kemudian melihat ya gitu ya. Itu ya. Oke. Itu berapa ya? 4 ya. Nah, yang kelima, apakah ada garis yang melalui min 1,2 dan menyinggung kurva ini. Nah, ini juga lebih sulit lagi ya, karena saya harus memeriksa gitu ya, karena ya tidak semua titik ya menghasilkan sebuah garis singgung ya. Tujuannya ya saya ingin ya melihat mereka mengidentifikasi ya syarat-syaratnya gitu ya. Nanti kita bahas ya. Jadi secara grafis ya kalau di sini ternyata bisa ya gitu ya. Nah, tentu saja siswa juga bisa dia bisa menduga, melakukan konjektur gitu ya. Oh Pak, kalau titiknya di daerah sini ya ada Pak gitu ya, tapi kalau di sini tidak. Nah, itu bagus ya gitu. Tapi ya setelah itu kita perlu memverifikasinya. Nah, bagaimana cara memverifikasinya ya gitu. Nah, kalau di sini ternyata kalau di sini tidak mungkin ya gitu. Ya secara visual tampaknya tidak mungkin. Nanti kita siswa atau guru bisa menjelaskan mengapa tidak mungkin ya gitu. Nah, Oke, maaf, mau mengingatkan waktunya 9 menit itu sudah termasuk diskusi, Pak. Halo? Erik mah. Yang pujalin aja di desak lagi. Oke, jadi nah yang 5 dan 6 juga seperti itu. Jadi yang 5 itu yang 6 C6. Nah, ini ada 2 soal C6 ya. Jadi dia ingin memperluas ya daerah sini ya gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa ya kita bisa meng-create soal yang mengajak siswa untuk berusaha
lebih jauh lagi, tidak hanya sekedar tahu, tapi dia bisa bahkan bisa membangun skill-skill yang lebih tinggi ya, yang penting untuk survive pada abad 21 ya gitu. Nah, untuk ini sebenarnya saya ya inilah solusi untuk yang limit yang untuk soal ini saya berikan solusi parsial di bagian ini ya, nanti apa ya itunya di share ya, nanti di share oleh Pak Erik dan kawan-kawan slide ini, jadi bisa melihat ya bagaimana saya menjawab tiap soal ya gitu. Mudah-mudahan ini bisa mendorong ya, membuat guru lebih semangat untuk membangun ya generasi yang lebih baik lagi gitu ya. Saya rasa segitu dulu Pak Erik, terima kasih banyak ya. Kita siap dengan jawab mungkin Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Oki atas paparannya yang sangat menarik mengenai asesmen. Saat ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Share-nya saya stop dulu ya Pak ya. Oh boleh Pak. Ya, oke. Pertanyaan yang pertama Pak dari Ibu Eliana. Ibu Eliana menanyakan berapa proporsi yang ideal antara soal lower order thinking skill gitu ya Pak ya, dan higher order thinking skill dalam sebuah assessment Pak, dari Ibu Eliana. Proporsi yang ideal antara soal lot dan HOTS Pak. Wah, proporsi yang ideal itu rasanya nggak ada ya proporsi yang ideal ya. Biasanya sih kalau yang kami lakukan di ITB itu misalnya ya sekitar setengahnya lah. Ini misalkan ya, ini tidak harus dijadikan ukuran pasti ya gitu ya. Gitu. Misalnya setengahnya itu yang agak lower, kemudian yang tengahnya mungkin 30%, kemudian yang high order thinking-nya 20% ya. Ini misal saja ya. Jadi 5-3-2 mungkin ya gitu ya. Tapi sekali lagi ya tidak ada yang ideal ya gitu. Ya selalu tergantung pada konteksnya. Jadi kalau siswanya ya tujuan kita Pak selalu terpulang pada tujuan kita ya. Gitu. Saya dan mungkin juga tidak harus begitu terus. Ada satu saat saya ingin ya lebih banyak high order skill. Ada satu saat yang saya perlu hanya sedikit ya high order skill tapi lebih banyak ya. Jadi kita perlu ya menyeimbangkan ya gitu. Nah, lihatlah kondisi kelas. Sekali lagi lihat kondisi kelasnya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Oke, ya itu jawabannya Bu Eliana. Jadi tidak ada proporsi yang ideal, tapi mungkin juga harus melihat dari kondisi kelas. Begitu ya Pak Oki ya? Ya. Berikutnya Pak Oki ada pertanyaan dari Ibu Nurul Fitri menanyakan seperti ini Pak. Bagaimana jika dalam suatu asesmen ada nilai buruh menulis Pak? Nilai menulis. Padahal jawaban yang dituliskan siswa itu semuanya salah. Terkadang guru memberikan nilai tersebut sebagai apresiasi dari usaha siswa menjawab, meskipun jawabannya tidak benar sama sekali. Menurut Pak Oki, bagaimana mengenai hal tersebut? Wah, ini ya, memang siswa itu selalu minta ya, ini ongkos nulis gitu ya. Ya, kalau saya kalau saya berpikir ya lebih baik kita ya menilai. Biasanya kalau kami melakukan seperti ini, kita buat skema penilaian ya. Nah, jadi ya menulis kan juga kalau dia nulis ya hal yang sembarangan mungkin juga untuk apa diberikan nilai ya gitu. Kalau dia meaningful ya cukup meaningful, dia memang salah. Nah tergantung dari salahnya seperti apa gitu ya. Jadi itu juga kita harus melakukan judgement juga gitu ya. Jadi itu saja kalau misalnya salah ya salah, tapi kita lihat juga jenis kesalahannya gitu ya. Gitu. Ya misalnya dia salah, tapi karena hanya salah, misalnya mengutip soal kan kita bisa beri nilai ya Bu ya gitu ya. Jadi salahnya seperti apa sih salahnya? Nah tergantung dari jenis kesalahannya tentu saja itu. Kalau dia hanya salah mengutip soal ya oke lah kita bisa beri apresiasi ya gitu. Kira-kira begitu Pak Erik ya. Jadi begitu Bu Nurul jawabannya dari Pak Oki. Nah selanjutnya Pak Oki ada pertanyaan dari Pak Rusliansyah, beliau dari Sulawesi, menanyakan sebaik-baiknya kita menyusun asesmen, terkadang kita dihadapkan pada kendala atau masalah pelaksanaannya, khususnya pada saat pandemik ini. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut Pak Oki? Ini saya kenal nih Pak Rusli ya. Nah,
Salam bertemu lagi Pak Rusli. Nah, pada masa pandemi ini kita banyak kendala ya. Jadi pembelajaran tentu saja tidak seefektif di dalam kelas ya kalau atau tatap muka tentu saja ya dibandingkan kalau dengan sekarang kan secara online ya siswa juga lebih cepat mengantuk dan lain-lain ya gitu. Terus saya ada kendalanya ya. Nah, biasanya kami juga memperhatikan itu. Jadi kita juga begini Pak Rusli ya. Kita lihat setiap saat selalu kita bisa mengukur sebenarnya ya. Setiap pertemuan kira-kira apa yang mereka masih tidak kuasai ya. Kalau yang saya lakukan lebih banyak formatifnya. Jadi misalnya akhir kuliah atau akhir pelajaran kita bisa lemparkan kuis gitu ya gitu. Dengan cara seperti itu kita bisa lebih cepat mengidentifikasi sehingga nanti pada waktu sumatif kita juga bisa lebih yakin dengan hasilnya. Kalau kita jarang melakukan yang formatif ya, ketika siswa mendapat nilai baik atau buruk itu kita kadang-kadang apakah dia sedang dalam tanda petik harus sial saja atau misalnya dia kebetulan ya fasih pada atau kita misalnya coveragenya tidak terlalu banyak sehingga yang dia kuasai kebetulan tidak kita tanyakan kan itu menjadi pertanyaan gitu ya. Tapi dengan melakukan asesmen yang formatif yang lebih kerap, yang lebih lekat ya, kita akan bisa lebih percaya diri dengan hasil yang kita peroleh pada saat kita memperoleh hasil yang sumatifnya gitu ya gitu. Ya mudah-mudahan bisa membantu Pak Rusli ya. Oke Pak, saya pikir masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktunya sudah mendesak. Nanti mungkin Pak Oki bisa menjawab dalam platform lain. Nah, mungkin ada penutup dari Pak Oki 1 menit sebelum kita mengakhiri untuk sesi Pak Oki ini. Iya, seperti yang dikatakan Pak Iwan juga ya, dan selalu kami ingin guru-guru itu ingat lagi bahwa kita perlu melakukan asesmen itu untuk menggali di mana mereka tidak mampunya gitu ya. Bukan mereka tidak tahunya, tapi mereka di mana mereka mampunya. Nah, dan kita selalu merujuk kepada kompetensi yang kita ingin capai, kemudian jenis kognitif domain yang kita ingin tempatkan ya gitu. Jadi selalu merujuk pada hal-hal tersebut ya gitu. Juga buatlah kelas itu menjadi lebih menyenangkan ya bagi siswa, dan kita harus menggairahkan berpikir ya gitu pada siswa ya. Bukan hanya sekedar menghitung tapi berpikir, karena itu yang akan membantu mereka untuk sukses dalam hidupnya gitu ya gitu. Oke. Gitu aja Pak Erik ya. Hatur nuhun Pak Erik dan diskusinya. Selanjutnya saya serahkan lagi ke Reinhard Gunadi yang akan memandu kita untuk sesi berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Erik sebagai moderator dan juga Pak Oki untuk sesi kedua ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi ketiga dengan tema refleksi implementasi asesmen matematika secara daring. Sesi ketiga ini akan dibawakan oleh Ibu Jalina Wijaya dan dengan moderator Dr. Rizal Afghani. Ya, kepada Pak Rizal Afghani, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guru. Dan geometri lainnya. Baik, untuk sesi ketiga akan disampaikan oleh Ibu Jalina Wijaya di Kakak Analisis Geometri, di mana bidang penelitian beliau adalah analisis persamaan diferensial parsial. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung dan lulus tahun 1995
dan melanjutkan di tempat yang sama untuk menempuh program S2 dan lulus di tahun 1998 dan menempuh pendidikan S3 di Flinders University Australia dan lulus di tahun 2006. Pengalaman yang relevan untuk kegiatan webinar ini, beliau menjadi koordinator matematika untuk kegiatan tahun pertama mahasiswa di ITB selama 4 tahun, dari tahun 2008 sampai 2012. Dan beliau telah menjadi narasumber untuk berbagai kegiatan workshop pengajaran matematika untuk universitas. Dan juga menjadi supervisor untuk dosen yang mengajar di tahun pertama. Dan beliau juga terlibat dalam penulisan soal untuk berbagai ujian. Pada Bu Jalina Wijaya, waktu dan tempat, persilahkan. Terima kasih Pak Rizal. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga masih bertahan meskipun sudah siang ya. Masih semangat, mungkin agak maraton ya tadi. Ya, saya juga tidak akan berlama-lama. Sebentar saya share screen dulu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini ya, pada kesempatan ini adalah sebetulnya berbagi pengalaman saja apa yang saya lakukan dan teman-teman mungkin lakukan di matematika ITB ya, sebagian juga semuanya. Ya, jadi ini ya, yang saya akan bicarakan ini ada 3 hal ya sebetulnya dalam membuat assessment ya, terutama ujian sih yang saya lebih bahas di sini. Yang pertama dilakukan adalah tentu saja membuat rubrik ya, pemetaan soalnya begitu. Lalu penyusunan soalnya dan merancang pelaksanaan ujian ya, seperti yang kita tahu di masa daring seperti ini ada berbagai kendala ya yang terjadi. Nah, ini ya seperti yang tadi Pak Ruliansyah juga katakan ya, meskipun kita sudah mempersiapkan dengan begitu apa ya Pak, lebih dari biasa mungkin ya gitu, tapi tetap saja ada kendala yang muncul ya. Jadi baik pada saat pelaksanaan gitu, dan kita juga lebih menghabiskan lebih banyak waktu untuk merancang assessment yang kita lakukan. Jadi yang pertama tentang pemetaan soal yang saya lakukan adalah melihat distribusi soal tentu saja ya terhadap materi, tapi kadang juga mungkin materinya banyak padahal waktu yang digunakan ya untuk menyampaikan materi itu tidak terlalu banyak gitu ya. Atau ada juga materinya kesannya subbabnya sedikit gitu, tapi dalam sekali konsep yang dibahas gitu sehingga waktu penyampaiannya lama. Jadi kalau saya kadang melihat keduanya ya, materinya dan juga waktu penyampaiannya untuk masalah distribusi soal tersebut ya. Dan lalu juga pemilihan jenis soal ya, seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Iwan dan Pak Oki ya. Ini ada berbagai tipe ya, kita bisa memilih yang sesuai dengan yang kita ingin sampaikan gitu ya, apa yang kita tuju ya sebagai masukan bagi siswa dan kita sendiri ya. Di sini saya memberi contoh ada 5 jenis ya, mungkin Bapak Ibu kalau benar salah sudah biasa. Ada pilihan ganda ya, juga yang tadi sudah Pak Iwan sampaikan itu sebetulnya susah sekali membuatnya ya kalau mau bagus ya. Ada isian singkat ya, jadi hanya jawaban akhir saja yang disampaikan. Dan ini ada IST, itu ada isian singkat terstruktur Bapak Ibu. Jadi karena biasanya ada kendala juga ya waktu kita meminta para siswa mengunggah jawaban esai ya. Maka dari itu pengganti esai itu dicalonkan ya, tidak ideal tentu saja. Itu adalah isian singkat terstruktur. Jadi kita membuat soal yang sebetulnya menuntun siswa ke penyelesaian yang diinginkan gitu ya. Tapi karena soalnya itu cukup biasanya sih bukan soal mudah ya. Ya
kalau tahap pertama itu mungkin mudah, kita bisa bagi, ada yang sedangnya gitu ya. Tapi sebetulnya yang kita inginkan siswa itu ya lebih mengujinya itu lebih ke yang susahnya gitu. Tapi kita menuntun para siswa untuk sampai kepada masalah tersebut. Ya. Lalu taksonomi Bloom yang tadi Pak Oki sampaikan, ya saya terjemahkan ke tingkat kesulitan. Ya, mudah, sedang, susah, dan bagi saya seperti tadi lower order thinking dan higher order itu berapa proporsinya? Ya, kata Pak Oki tidak ideal, setuju Pak ya. Kalau saya lebih melihatnya mungkin minimumnya gitu ya. Jadi ada satu standar untuk ujian ya Pak ya, Bapak Ibu, bukan pada asesmen setiap asesmen gitu. Kalau kuis harian, ulangan harian itu ya, itu mungkin bisa berbeda, tapi untuk ujian gitu akhir ya atau tengah semester, kalau yang kami lakukan itu kalau menurut saya harus ada minimumnya ya. Jadi lower ordernya ya mungkin untuk ya lihat ini juga sih populasinya. Kalau bagi saya mungkin 20% gitu ya. 30% itu minimumnya ya. Kalau higher order minimum mungkin 10% gitu. Harus ada sih ya, dan jangan terlalu 5% aja deh gitu ya kalau untuk ujian akhir ya, maksudnya itu nanti masukan bagi kita sebagai pengajar maupun pada siswa itu berbeda ya. Itu yang saya lakukan. Jadi ya sebentar saya share, sebentar stop share dulu karena akan melihat. Bapak Ibu saya izin off kamera ya karena takutnya putus-putus seperti Pak Iwan tadi. Tadi mana ini teh, sebentar. Ya, share screen. Ini harusnya sebelah. Sebentar ya Bapak Ibu, saya kok jadi kehilangan arah ini. Sorry. Baik, ini sudah ketemu. Sebentar saya share dulu. Oh, sorry. Saya share-nya numbas lagi. Maaf. Salah klik. Ya, jadi ini saya ambil dari kurikulum 2013 ya untuk siswa kelas 10. Ya, ini ada kompetensi dasar di sebelah kiri, ada materi pembelajaran. Lalu saya membagi ya ini asesmen soal, jenis soalnya jadi pilihan ganda ya, benar salah, isian singkat, dan isian singkat terstruktur. Sebetulnya saya membuat esai satu lagi tapi saya lupa mencantumkan di sini. Yang biru itu ya yang mudah ya. Ini mudahnya sebetulnya ada yang mudah ya mudah gitu ya, ada yang mudahnya agak ke sedang ya, itu yang kuning itu yang sedang, dan yang orange itu adalah yang yang susah ya, sulit dimaksudkannya ya Bapak Ibu. Saya juga kadang agak kesulitan benar-benar memperkirakan. Bagi saya ya maksudnya itu mudah sih menurut saya gitu ya, menurut saya tanda petik sebagai siswa gitu, andaikan saya sebagai siswa. Tapi ternyata yang mudah itu dianggapnya sedang gitu ya, atau malah yang sedang itu dianggap mudah. Jadi kita juga agak susah memperkirakan ya. Mungkin pengalaman pengamatan kepada siswa sebelumnya itu juga perlu ya. Jadi ini ya, jadi yang saya ambil ada interpretasi nilai mutlak sebagai jarak ya untuk benar salah ya dan sebagainya. Tadi kata Pak Oki, saya didesak aja supaya cepat. Oke, jadi saya juga tidak akan membahas satu persatu. Silahkan nanti dilihat saja ya. Lalu ya yang kedua, sebentar sharing lagi. Ya, mengenai sebelum kita sudah membuat pemetaan ya, lalu yang kita mau menyusun soal ya. Tapi yang di masa daring ini ya seperti Bapak Ibu ketahui ya asumsi bahwa siswa itu tidak melihat buku, tidak melihat catatan itu agak susah diterapkan ya. Jadi bagi saya akan menganggap bahwa sifat ujian ini atau tes ini adalah open book ya, buka buku. Jadi sudahlah anggap saja open book gitu. Meskipun mungkin ada yang enggak
tidak mengakses gitu ya. Tapi ya bisa dikatakan gitu. Dan juga meskipun Bapak Ibu mengatakan jangan gunakan kalkulator gitu ya, atau jangan menggunakan aplikasi untuk menghitung gitu ya. Tapi kan sebetulnya kita juga tidak tahu sebenar-benarnya apa yang terjadi gitu. Jadi ya. Slide-nya belum muncul. Oh, saya udah share sih sebetulnya. Kok nggak muncul ya? Maafkan. Mana ini? Udah belum? Oke, di komputer. Udah. Oke, udah. Sudah, Bu. Oh iya. Mungkin ini juga kendala dalam ini ya, koneksi ya yang sering kita temui ya, baik ya siswa dan kita sendiri. Ya, jadi ini sifatnya buka-buka menggunakan alat bantu ya, saya sih mengasumsikan siswa itu menggunakan alat bantu saja gitu ya. Minimal kalkulator lah ya yang di. Dan kedua tentang kemandirian dalam mengerjakan soal tersebut. Ya, beberapa pengalaman yang ditemui ya, yang diperoleh bahwa siswa itu ya, atau mahasiswa lah di kasus saya itu bisa bekerja sama secara massal ya Bapak Ibu, sebetulnya tidak hanya dengan 1-2 temannya, tapi bisa satu kelompok gitu. Jadi untuk mengurangi peluang terjadinya hal seperti itu, kita juga harus membuat strategi ya dalam menyusun soal. Jadi ini ya, jadi penyusunan soal itu seperti yang tadi sudah ini saya sampaikan ya, dari pemetaan, lalu setelah melihat kendala-kendala seperti tadi ya, masalah-masalah yang sebelumnya dibahas, kita juga harus melihat platform yang digunakannya apa gitu ya. Dan terkait dengan meminimalkan ya, berusaha sih meminimalkan ya kecurangan gitu ya. Nah, itu juga kita perlu melihat variasinya. Dan ini terkait ya, sebetulnya tidak bisa diakali sih ya, meskipun platformnya yang digunakan itu sangat sederhana. Misalkan memang usaha yang dilakukan itu akan cukup besar gitu, Ibu. Jadi ini ya, saya sebelumnya akan membahas dulu ya beberapa platform yang saya ketahui. Ini platform sebetulnya irisannya ada platform menulis soal ya. Yang ketiga di atas itu juga bisa digunakan oleh siswa untuk melakukan assessment di situ ya. Nah, pertama mungkin saya akan bahasnya Google Classroom ya. Menurut keterangan yang saya dapat dari Pak Iwan Pranoto, karena Bapak Ibu guru sudah dilanggankan oleh Kemendikbud Ristek sekarang namanya ya, untuk mengakses itu ya. Saya sendiri tidak punya account yang berbayar ya, premium ya. Jadi kelebihannya mungkin itu, dan juga andaikan tidak dilanggankan ya, kita juga masih bisa menggunakan platform ini ya. Yang saya ketahui tentang penulisan itu agak sulit untuk menulis simbol matematik ya, dan juga tentang variasi ya. Jadi kalau kita membuat satu soal dalam berbagai variasi ya, dan kita akan menyampaikannya kepada siswa itu secara acak gitu ya, sehingga mungkin ya kemungkinan samanya itu tidak terlalu besar gitu. Nah, ini agak kurang ya. Dan shuffle, maksudnya urutan penampilan soal itu, penyampaian soal itu juga tidak bisa diacak. Sepengetahuan saya, mohon koreksi kalau saya ini ya tidak tepat penyampaiannya. Saya kurang menggunakan ini sebetulnya Bapak Ibu, Google Classroom. Nah, yang sering saya gunakan adalah Moodle ya. Jadi tapi Moodle itu kita harus punya akses di situ ya, siswanya juga harus punya akses. Biasanya institusi yang terkait ya, sekolah atau universitas di mana kita mengajar itu melanggan ya, menggunakan ini gitu ya. Jadi di sini banyak keunggulannya ya menurut saya. Moodle kita bisa membuat variasi soal yang lebih banyak ya. Lalu penulisannya juga ya untuk simbol matematik ya, itu juga banyak pilihan. Bentuk soalnya juga Bapak Ibu bisa lebih banyak lagi ya. Jadi ada matching ya, menjodohkan gitu. Ada juga yang mencampur antara
isian singkat dan pilihan ganda gitu dalam satu soal ya. Ada juga kalau kita membuat pilihan ganda yang sebetulnya menghitung gitu ya, isinya adalah bilangan jawaban, pilihan jawaban dan bilangan, itu bisa juga dengan calculated multiple choice gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal menuliskan saja ininya, rumusnya ya, memasukkan variabelnya, dan ya akan secara otomatis dilakukan oleh platform ini ya. Ya, kekurangannya saya katakan tadi bahwa kita harus punya akses ya. Jadi dari universitas atau sekolah itu harus juga punya ya fasilitas ini ya. Nah, mungkin yang paling ya sederhana menurut saya ya, meskipun ada kekurangannya gitu, tapi yang aksesnya terbuka gitu ya. Dan kalau Google Classroom itu kan kita harus invite, harus mengundang siswa itu di kelas tersebut ya. Di Moodle juga hal yang sama itu terjadi, tapi di item polls itu tidak ya. Jadi ini tidak perlu kita mendaftar, jadi seperti kuis yang Bapak Ibu lakukan tadi sebetulnya ya. Tapi di situ bisa menulis simbol-simbol matematik gitu ya. Jadi ya ada beberapa jenis soal juga yang pilihan ganda gitu ya, yang singkat, bisa berupa kata-kata juga gitu ya. Kita bisa dicoba oleh Bapak Ibu, nanti saya perlihatkan ya. Nah, di sini ya kekurangannya ya seperti tadi, bahwa variasinya ya tidak bisa memasukkan parameter ya, sehingga didapat variasi yang otomatis dibuat. Dan penulisannya itu memang di soal ada ya, ada fasilitas untuk matematiknya, tapi kalau untuk di pilihannya setahu saya tidak ya, jadi itu agak sulit juga ya. Nah, keempat ini tentang Numbas Bapak Ibu. Numbas itu sebetulnya platform untuk menulis soal, tapi siswa tidak bisa mengakses ini gitu ya. Kalau kita mau memberikan quiz atau assignment, tugas itu tidak bisa di sini. Kita bisa memasukkannya ke Moodle sebetulnya ya, seperti yang kami lakukan tahun lalu ya, tapi ya tidak langsung di platform Numbasnya gitu. Nah, ini sama seperti Moodle sebetulnya, untuk menulisnya justru lebih banyak ya variasi yang bisa dilakukan itu di Numbas gitu ya. Tapi sayang sekali untuk menulisnya itu perlu sintaks, perlu cara penulisan, kita belajar dulu cara menulisnya, tidak seperti pada Google Classroom atau item polls ya gitu. Dan di Moodle juga sebenarnya menulisnya ini ya Bapak Ibu harus belajar juga sih ya. Tapi karena saya jarang memakai Numbas, maka saya juga sudah lupa lagi nih cara menulisnya. Yang ini sekali lagi kekurangannya ya hanya untuk membuat soal gitu. Nah, saya izin men-share apa yang saya sudah lakukan di beberapa platform tersebut. Ya, jadi sebentar saya buka. Pertama, mungkin belum terlihat ya. Ini saya pakai kelas saya di IPB, Bapak Ibu. Kelasnya kosong sih, jadi maaf, sudah terlihat kah? Asumsi udah lah ya. Sudah. Jadi ini ada tes 1 yang saya buat gitu ya. Mungkin ini juga tentang durasi nanti saya bahas. Ini saya akan memperlihatkan dulu platformnya ya. Jadi ini ada 2, lalu ya saya memberikan deskripsi apa yang dilakukan gitu ya. Jadi ada 2 bagian di sini. Ada bagian pertama untuk isian singkat dan pilihan ganda, dan juga isian singkat terstruktur sebetulnya ya. Gitu. Mungkin saya kembali ke ini dulu ya Bapak Ibu, maaf. Masalahnya menyangkut durasi juga, jadi saya sebaiknya membahas dulu hal tersebut. Baru kita contoh-contoh. Nah, ini rancangan pelaksanaan ujiannya ya, sesinya ada berapa banyak gitu ya. Jadi biasanya dan pembagian soalnya ya, terkait pembagian soalnya biasanya saya membagi, kalau
jenis soalnya itu adalah pilihan ganda, isian singkat benar salah, ya, isian singkat terstruktur, itu bisa satu sesi, ya, tapi kita bisa membagi menjadi subseksi, ya, menjadi bagian-bagian gitu. Biasanya saya lakukan itu membagi dalam bentuk tingkat kesulitan. Ya, jadi pertama yang disampaikan itu adalah soal-soal yang mudah, kategori mudah, ya, tapi di kategori itu pun soalnya itu diacak urutannya, ya, dan juga diacak dalam variannya, ya. Nah, yang untuk varian itu Bapak Ibu bisa dilakukan dengan ya tadi ya membuat parameter, ya, jadi bisa mengganti parameternya, ya, atau juga kalau misalnya benar salah gitu ya, ya kita membuat beberapa soal yang setara, ya. Dalam hal ini bagi saya setara itu adalah menguji hal yang sama dengan tingkat kesulitan yang sama tentu saja, ya, tapi tentu saja dengan soal yang berbeda gitu, ya. Ataupun kalau menguji agak satu topik ya tidak terlalu jauh ya gitu ya. Nah, itu, dan juga kenapa saya membagi jadi sesi yang berisi tadi isian singkat benar salah, pilihan ganda, dan isian singkat terstruktur dengan esai gitu ya. Karena di esai itu kan siswa harus menuliskan jawabannya dan mengunggah jawaban tersebut, ya. Nah, untuk mengurangi juga tingkat kecurangan, ya, diberikan waktu yang ngepas gitu ya. Menurut saya pas, tidak terlalu singkat jadi siswanya tidak bisa mengerjakan, ataupun tidak terlalu lama jadi bisa tukar menukar jawaban gitu ya. Jadi ini perlu benar-benar diprediksikan dulu, ya. Cara memprediksinya terkait dengan durasi juga ini Bapak Ibu. Pertama mengerjakan dengan detail, ya, itu ini dengan detail. Jadi kita tahu kira-kira kalau kita mengerjakan sekian menit misalkan, ya, siswa itu kira-kira secara rata-rata tentu saja mengerjakan sekian. Saya tidak tahu apakah dulu ada anggapan kalau kita sebagai pengajar itu mengerjakan dalam 1 menit, ya, siswa mungkin mengerjakannya dalam 3 menit gitu ya. Tapi saya pikir itu tergantung populasinya, ya. Dari pengamatan Bapak Ibu di kelas bisa diperoleh data tersebut. Jadi meskipun soal esai ini misalnya ada 2, saya akan membagi sesinya jadi 2 juga gitu ya. Maksudnya kalau dengan yang sesi pertama itu jadi 3, ya, dengan alasan seperti itu bahwa meminimalkan ya peluang kerjasamanya, ya. Jadi satu soal diberikan, lalu diminta mengumpulkan, terus dibagikan lagi, minta dikumpulkan lagi. Jadi satu persatu. Itu maka saya bisa balik ke ini ya, yang tadi yang saya ingin share, yaitu Moodle mana. Ya, dan dengan asumsi yang seperti tadi ya, yang bahwa bisa buka buku, ya, bisa memperlihatkan menggunakan alat bantu hitung misalkan, ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan di Moodle, ya. Ini attempts allowed-nya berapa kalinya bisa diatur. Bisa tolong di mute Pak, itu Pak. Ya, Bapak Ibu. Ya, ini yang kita bisa mengatur ya, yang misalnya berapa kali kesempatan yang diberikan kepada siswa gitu ya. Kalau misalnya mau sekali saja, biasanya kalau ujian sih saya gunakan sekali. Kalau misalnya di ulangan harian mungkin untuk Bapak Ibu kalau karena itu quiz gitu bisa lebih dari sekali ya diberikan kesempatannya. Ya, di sini ada kapan dilaksanakannya, ya, tutupnya kapan gitu ya. Ini bisa diatur ya, misalnya ditutupnya itu lebih, misalnya jam 2 lebih 10 menit gitu ya, dalam hal ini meskipun time limitnya itu 1 jam ya, durasi pengerjaan 1 jam, agar kalau yang telat-telat gitu Bapak Ibu mungkin koneksinya agak terganggu di awal ya,
itu bisa diberi kesempatan untuk mengikuti ujian atau tes tersebut tanpa mengurangi durasi pengerjaannya. Ya, jadi ini yang soal yang saya buat, ya. Ini saya langsung saja ya, himpunan penyelesaiannya seperti ini. Saya pikir ini ya tadi Pak Iwan mencontohkan kalau begini lebih mudah gitu ya. Nah, dibanding yang tadi bahwa kita melihat apa sih berada di mana gitu, solution setnya gitu, himpunan penyelesaiannya. Tapi saya pikir untuk yang soal yang mudah kita bisa straightforward saja ya, ini dimaksudkan untuk mudah. Nah, kalau Bapak Ibu mengamati di sebelah kanan ya, itu ada subsection ya dari ini tes ini. Jadi yang tadi yang mudah ya, saya kelompokkan mudah tanda petik ya, plus mudah ke arah sedang, itu ada 6 buah ya. Ini yang moderate, yang sedangnya ada 3 ya, dan yang susahnya itu ada 1 ya, yaitu berupa isian singkat terstruktur gitu ya. Nah, ini saya perlihatkan. Nah, ini salah satu yang dilakukan juga Bapak Ibu agar alat bantu hitung itu tidak bisa langsung diterapkan ya. Jadi saya ada A sama B di sini gitu ya. Jadi mahasiswa itu perlu usaha juga sih ya, atau kalau benar salah sih tinggal substitusi aja kali ya di sini karena termasuknya mudah. Lalu ini ini nulisnya belum benar ya. Ini mengenai grafik fungsi misalkan, jadi kita bisa melihat karakteristik fungsi tersebut seperti apa. Nah, biasanya Bapak Ibu saya memberikan varian yang jawabannya tuh tidak selalu misalnya melalui suatu titik misalnya jawabannya ya, misalnya gitu. Jadi saya akan membuat varian yang benarnya bisa A, bisa B, C atau D gitu ya. Kadang semua varian semua kemungkinan itu saya buat seperti itu. Ya, itu supaya mereka tidak bertanya juga. Nah, bagusnya di model ini ya, meskipun soalnya sama, tapi urutannya ya, urutan penyampaiannya bisa saja ini diacak ya, pilihannya itu diacak gitu. Lalu ini ya yang sama dengan alasan sama, saya tidak ingin siswa itu menggunakan alat bantu langsung gitu, tapi harus ada yang dikerjakan ya. Ini tentang fungsi inverse gitu. Jadi fungsi G-nya tidak secara eksplisit saya berikan gitu, cuma informasi di 2 titik saja yang saya berikan ya. Jadi semoga sih tidak bisa ya langsung masukkan ke aplikasi misalkan ya. Ya, kalau ini tentang cosinus sebetulnya ya, dengan menerapkan aturan cosinus, dan ini tinggal langsung saja ya. Saya pikir ini untuk yang mudahnya. Ya tentu saja tidak bisa semuanya kita membuat seperti itu ya, karena juga kemampuan ya, biasanya kalau kita tidak langsung ya bertanya langsung ke secara langsung ke yang diinginkan, itu tingkat kesulitannya naik sih sebetulnya Bapak Ibu ya, biasanya sedikit mungkin ya. Nah, ini tentang modeling, dan semoga saja tidak bisa juga ya dilakukan ini dengan langsung dengan alat bantu gitu. Jadi ini lebih ke interpretasi tentang ini ya, bagaimana memodelkan, memformulasikan ya, luas, panjang ini, panjang apa namanya ya. Waktunya tinggal sekitar 3 menit lagi. Oh, oke. Saya akan ngebut sebentar. Ya, next aja begitu. Ini isian singkat ya, Bapak Ibu nanti bisa. Ya, saya agak susah sharingnya nanti ya. Ini juga ya harus menganalisa sih, tidak bisa langsung. Gitu, nomor 9, true or false, oke. Ini tentang isian singkat terstruktur yang saya sampaikan gitu. Ya, jadi ada misalkan diberikan fungsi F-nya seperti ini, G-nya seperti ini. Fungsi F-nya itu diberitahu di 1 titik, maka dicari konstantanya gitu ya. Terus irisan daerah. Ini saya melihat presentasi Pak Iwan, jadi saya terinspirasi ya. Lalu saya mencari, sebetulnya saya ingin mencari G komposisi F ya sebetulnya gitu.
itu, maaf saya stop share dulu, lalu saya ingin memperlihatkan item polls ya, bentar. Ya. Kalau Google Classroom mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, jadi saya tidak akan men-share karena waktunya tadi kata Pak Rizal sudah ini ya, sudah sempit. Ya, ini item polls. Saya tidak tahu apakah sudah terlihat ya. Semoga sudah. Jadi di item polls itu bagusnya kita bisa membuat question bank gitu ya, bank soal dulu ya, kita bisa kategorikan gitu. Saya ini kelas saya dulu ya. Nah, untuk setelah kita membuat question bank ya, kita buat pertanyaan ya di sini, kita bisa memunculkannya di quiz ya, di quiznya gitu. Lalu kita bisa share ke siswanya ya, gitu. Share-nya dengan mengcopy tentu saja ya linknya ya, di sini ada link, ada tautannya yang kita bisa berikan kepada siswa begitu. Kalau Bapak Ibu mau mencoba, maksudnya melihat, nanti saya bisa ini kan berikan di chat ya. Mungkin saya bisa lakukan saja di sini. Sebentar supaya saya nggak lupa ya, Bapak Ibu itu yang ini ya. Di sini pertanyaannya, kalau saya balik lagi, ini pertanyaannya ya bisa benar, bisa pilihan ganda, bisa jawaban singkat gitu ya, isian singkat gitu, dan seterusnya. Itu apalagi ya, kalau Google Classroom mungkin saya tidak perlu ya, sepertinya. Mungkin saya perlihatkan Numbas saja ya Bapak Ibu. Ini tentang mana Numbas tadi? Oh, sebentar. Ya, jadi platform Numbas itu akan seperti mana share-nya? Share screen-nya yang ini ya, homepage-nya ya. Sebentar saya share dulu homepage-nya ya. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah terlihat, semoga sudah terlihat ya. Ini bisa buat account-nya, bisa buat akunnya ya, bisa sign up gitu. Kalau sudah ya tinggal login saja ya. Membuatnya ini free kok Bapak Ibu ya. Jadi oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat mengerjakannya di workspace Bapak Ibu, dan hasilnya itu ya dari penulisan itu kita bisa mengenerate untuk berbagai varian ya, berbagai bentuk gitu. Sebentar, kenapa saya nggak share? Sebentar, homepage-nya udah mana ya kayak variannya ya? Oh, ini variannya. Maaf. Ya, jadi ini ada varian pertama sih sebetulnya ya, saya perlihatkan saja di sini Bapak Ibu. Sebetulnya siswa itu kalau kita ini ya buat soal bisa disampaikan ke siswa ya. Saya ingin berbagi pengalaman, jadi saya mengajar di tempat yang tidak mempunyai Moodle ya, akses fasilitas Moodle sebetulnya cuma Google Classroom. Tapi seperti tadi, kendala Google Classroom adalah ya saya tidak bisa membuat varian dengan mudah gitu ya. Jadi yang saya lakukan itu adalah menuliskan ya di Numbas seperti ini, lalu saya simpan ya setiap ini seperti ini, setiap rangkaian soalnya yang saya generate itu sebagai PDF ya, sebagai file, lalu saya kirimkan ke tiap siswa. Jadi di Google Classroom itu saya buat assignment, dan setiap siswa itu mendapatkan soal yang berbeda gitu ya, cukup berbeda dalam bentuk file PDF gitu. Bapak Ibu, kita ya biasanya saya akan menamai setiap filenya dengan nomor induk siswanya gitu ya. Lalu ya manual akhirnya ya diperiksanya ya, dinilainya secara manual seperti itu. Kalau di Moodle itu kan otomatis ya, di item polls itu Bapak Ibu secara otomatis juga gitu. Kalau Google Classroom juga otomatis tapi terbatas ya. Saya kira mungkin begitu saja Pak Rizal. Saya jadi rada terengah-engah ini karena buru-buru.
Ya, silakan, saya sudah, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Jalina. Ya tadi sempat diburu waktu. Oh ya, mungkin ini ada pertanyaan dari satu penanya. Oke, dari Pak Rusliansyah dari Sulawesi Tengah. Terkadang sebagai guru kita dituntut untuk membuat soal high order thinking untuk bisa siswa dari C4 menganalisis sampai mencipta. Permasalahannya adalah di masa pandemi sekarang tidak ada jaminan bahwa soal kita berhasil mengukur apa yang kita harapkan karena kita tidak tahu apakah memang benar soal tersebut siswa yang bersangkutan yang mengerjakannya. Ya, bagaimana menyikapi masalah ini? Mungkin ini masalah kecurangan ya, Bu. Oh ya. Sekedar informasi, saya pribadi menggunakan kombinasi YouTube, Google Classroom. Baik, ini Pak Rizal kayaknya sambungannya. Ini ya Pak, sinyalnya ya. Jadi baik, mungkin saya addressing ini dulu ya, maaf, saya lihat chat tadi dan ada masukan dari Bu Jasmine ya. Iya Bu, kalau saya di Google Classroom itu biasanya untuk membuat quiz assignment dirujuk ke Google Form ya sebetulnya. Itu ya, saya mengatakan Google Classroom tuh untuk pengerjaan ya, untuk penyampaiannya di kelas tersebut kan jadi lebih mudah ya. Jadi kalau item post itu saya berikan linknya gitu, tapi kalau di Google Classroom kan kita tidak perlu lagi ya, maksudnya bisa di-assign ke siswanya langsung gitu. Itu ya, dan juga saya menggunakan seperti tadi, sorry ya Pak Rizal ini jadi rada ini, menggunakan untuk ujian ya dengan cara seperti tadi ya, cara bahwa kita mengupload satu persatu ya soal ujian tersebut untuk para siswa. Biasanya saya beri nama filenya itu sesuai dengan NIM-nya, dan juga diberi password. Jadi waktu pengerjaannya itu akan bersamaan ya. Jadi waktu kita mau ujian ya, siswa itu akan ujian, itu baru diberikan passwordnya. Jadi pengerjaannya bisa bersama-sama ya. Ya, ini Pak Rusli, yang saya lakukan untuk C4 ya sampai C6 itu mungkin lebih ke esai ya. Untuk C5, C4, C5, C6 ya saya memberikan varian, Mbak, gitu. Meskipun esai juga saya memberikan varian soalnya gitu. Memang tidak mudah ya, dan variannya itu ya kadang tidak hanya parameternya ya, tidak hanya bilangannya gitu ya. Jadi kita bisa menanyakan seperti yang Pak Oki itu lakukan tadi ya, contohkan gitu. Jadi kita bisa juga menanyakan materi yang sama dari berbagai aspeknya gitu. Variannya seperti itu Pak biasanya. Dan untuk menguranginya juga kita bisa minta ya, semoga sinyalnya bagus gitu ya internetnya. Jadi kita bisa minta para siswa itu meng-on-kan kameranya gitu. Tapi kalau tidak bisa ya, yang strategi saya Pak itu adalah membuat varian bagi soal-soal esai gitu, dan juga benar-benar memprediksikan dengan ketat ya, saya pakai tanda petik ketatnya, agar kemungkinan kerjasamanya lebih sedikit. Jadi mereka sudah sibuk mengerjakan saja tanpa lirik kiri kanan gitu kira-kira. Begitu Pak, semoga bisa membantu gitu. Itu ya Pak Rizal. Ada satu lagi Bu, pertanyaan dari Bu Tanti, tapi masih tentang seputar kuis Ibu, tentang kecurangan. Oh, oke, saya baca dulu. Maaf, ada peraturan khusus. Peraturannya apa ya? Biasanya sih ada pernyataan kejujuran sih di awal ya. Semoga itu bisa membuat siswa itu segan untuk bekerja sama gitu Bapak Ibu. Ya, tapi seperti kita tahu juga ya bahwa
kalau kita mengatakan ya seseorang itu telah melakukan kecurangan, itu tuh berat sekali ya dalam masa seperti ini gitu ya. Dan ya tentu saja kita harus waspada gitu, apakah itu kita bisa dituntut balik nantinya gitu ya. Jadi sangat berhati-hati sih Ibu Bapak ya. Yang saya sarankan sih ya itu Bu, paling diberi agak nakut-nakutin aja dulu ya di depannya ya gitu, bahwa kita mengatakan ya Anda harus jujur, kalau tidak ya akan diberi sanksi ini gitu ya. Nah, itu sih ya Pak Erik dan Bu Kanti. Dan diskusinya Bu Yelina, mungkin ada sepatah dua patah kata Pak Bu untuk menutup sesi Ibu pada siang hari ini. Oh ya, saya sangat bahagia karena Pak Erik menyebut nama saya dengan benar. Oke, dari tadi salah. Ya, jadi maafkan. Nama saya Yalina, sebetulnya Bapak Ibu dibacanya itu apa namanya? Ya, saya terus terang saja ya tidak belum sempurna tentu saja dalam membuat rancangan ujian tersebut gitu Bapak Ibu mungkin jauh lebih lebih sempurna dalam pengerjaannya gitu, tapi yang ingin saya bagikan itu adalah pengalaman saya ya, dan apa yang kendala yang saya alami gitu, terutama tentang kecurangan gitu ya yang dilakukan siswa gitu, bagaimana meminimalkannya gitu. Dan juga mungkin ini ya satu hal lagi tadi tentang kendala. Jadi meskipun kita sudah mempersiapkan mungkin siswanya itu terkendala jaringan atau ya lainnya gitu, ya biasanya kami memberikan ujian pengganti Pak, terpaksa gitu ya, karena kasihan nantinya. Dan untuk ujian pengganti itu juga harus melihat kesetaraannya gitu. Jadi mari kita bersama-sama sabar ya menghadapi pandemi ini, semoga cepat berakhir Bapak Ibu. Kerjanya lebih ekstra, tapi ya semoga bisa membawa kebaikan bagi semua. Begitu Pak Erik, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Yelina atas paparannya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini juga saya akan serahkan kembali ke Reinhard sebagai MC. Silakan Reinhard. Ya. Baik, terima kasih Bu Yelina atas presentasinya pada sesi ketiga ini dan juga Bapak Rizal sebagai moderator. Oke, sebelum memasuki sesi berikutnya, sekadar mengingatkan di chat Zoom sudah di-share formulir untuk workshop ini. Nah, silakan Bapak Ibu peserta mengisi formulir tersebut untuk menyampaikan kesan dan pesan dan saran apabila ada untuk mengenai workshop ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu mengenai bekerja dengan platform daring sekaligus untuk persiapan workshop yang akan datang. Sesi ini akan dibawakan oleh Bapak Robi dan akan dimoderasi oleh Bapak Yudi. Pada Pak Yudi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ini sesi terakhir berikut ini. Ini juga sekaligus memang beberapa contoh bagaimana bekerja dengan daring, dan sekaligus juga kita akan beberapa petunjuk dan instruksi tentang apa yang akan dilakukan nanti pada saat workshop. Nah, sejauh ini kami sudah menerima belum menerima baik dari peserta workshop. Mohon Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi kesertaan dalam workshop. Nanti akan ada formnya setelah ini. Nah, berikutnya materi ini akan disampaikan oleh Robi ya. Boleh tunjukkan? Robi adalah asisten kami yang handal ya, sini. Daring itu banyak masalahnya seperti tadi kata Bu Yelina masalah, tapi keuntungannya juga ada. Saya sebut salah satunya ini, jadi ya, ini asisten kami yang setia yang masih membantu kami, gitu ya. Padahal saat ini berada jauh di Jerman, gitu ya. Masih bantu-bantu. Gitu ya.
Nah, Robi ini asisten kami yang sudah menyelesaikan S2 di S1 dan S2 ITB, sekarang sedang studi S3. Pada saat di sini, Robi itu banyak sebagai asisten maupun grader maupun tutor untuk berbagai mata kuliah, ya bukan hanya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, kadang-kadang grader untuk yang S2 juga gitu ya. Nah, tapi juga untuk tutor untuk apa yang namanya di ITB namanya Math Aid Center gitu. Itu salah satu tempat belajar anak-anak yang mengambil kuliah matematik, kuliah apa saja yang terkait matematik bisa bertanya, ada tutor yang available di situ. Dan Robi juga cukup rajin dengan timnya menulis buku, ya berbagai buku soal pembahasan ya. Jadi nggak tahu ada berapa Robi di sini bukunya tuh. Mungkin lebih dari 8 itu buku itu. Oke, jadi tanpa nunda-nunda lagi, silahkan Robi untuk menyampaikan ini materinya sini. Oke, ya terima kasih banyak Pak Yudi atas perkenalannya. Ya, jadi selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan lagi, nama saya Robi. Jadi untuk sesi kali ini, mungkin saya nggak bilang sesi kali ya, ini cuma mini sesi mungkin ya, dibandingkan dengan narasumber yang sebelumnya. Jadi saya di sini hanya ingin memperkenalkan saja, jadi untuk mempersiapkan di agenda acara kita yang selanjutnya itu tentang workshopnya. Jadi mungkin saya akan bagikan layarnya terlebih dahulu. Oke, apakah layarnya sudah terlihat? Ya. Sudah, Pak Robi. Sudah? Ya, terima kasih. Jadi untuk workshop kita, kita akan menggunakan Google Classroom ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga, kebanyakan dari Bapak Ibu juga sudah familiar. Tapi ya saya akan sedikit memperkenalkan Google Classroom dan beberapa fasilitasnya yang akan kita gunakan. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum familiar tentang Google Classroom juga bisa tolong menyimak juga ya. Jadi di sini Google Classroom homepage-nya atau halaman awalnya seperti ini. Sebelumnya nanti kelas undangan kelas untuk workshopnya akan dibagikan melalui email di nanti ya di setelah webinar ini selesai. Gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengecek emailnya setelah webinar atau mungkin 1 hari atau 2 hari kemudian. Jadi di homepage ini yang bisa kita lakukan tentunya sebagai student. Misalkan ini saya bikin kelas istilahnya dummy-nya gitu ya, demo saja. Jadi ada ini ceritanya teacher-nya memberikan suatu postingan, kita juga tentunya bisa memberi komentar. Misalkan seperti ini. Jadi kita juga bisa ini bisa kita lakukan juga sebagai forum diskusi ya di satu buah homepage-nya gitu ya. Dan kita juga tentunya bisa memberi announcement atau bisa memberi bisa membuka pertanyaan baru, bisa kita bilang seperti itu. Jadi ini adalah suatu pertanyaan misalkan, dan kita bisa post, dan mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa ikut nimbrung berdiskusi, atau mungkin dari teacher-nya sendiri juga bisa ikut berdiskusi juga dalam thread atau postingan yang Bapak Ibu telah buat gitu ya. Jadi untuk bagian stream di homepage istilahnya mungkin ya, halaman awal Google Classroom bisa dimanfaatkan sebagai forum diskusi gitu ya untuk workshop ke depannya. Dan yang akan kita gunakan dalam workshop itu hanya assignment saja, jadi tidak ada kuis seharusnya. Dan ya saya akan mendemokan sedikit tentang assignment-nya atau tugas lebih tepatnya. Jadi di tab mungkin ya, di tab yang kedua ada classwork, dan di sini kita bisa melihat assignment atau tugas-tugas yang akan diberikan nanti pada saat workshop. Dan untuk mengecek tugasnya di sini akan ada deskripsi tugasnya tentunya, dan jika ada file atau ada ya dokumen-dokumen yang dilampirkan juga bisa terlihat di
bagian window ini ya. Dan untuk melihat lebih detailnya kita bisa klik View Assignment. Di sini nanti akan terlihat lebih detailnya. Dan untuk mengunggah dokumen atau hasil pekerjaan Bapak Ibu, kita bisa klik di bagian sini ya, tanda plus ini, Add or Create. Dan biasanya nanti mungkin Bapak Ibu akan diminta untuk mengunggah file gitu ya. Jadi saya akan mencontohkan untuk mengunggah file terlebih dahulu. Dan di sini tinggal drag and drop istilahnya. Jadi ini ceritanya saya punya satu buah contoh file. Aku tarik saja dan sudah, tinggal ditunggu. Jika Bapak Ibu juga ingin menambahkan file lainnya, tentunya tinggal lakukan hal yang sama, gitu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga setelah mengunggah filenya, jangan lupa untuk diklik turn in untuk memberikan ke teacher bahwa ini file yang sudah dikerjakannya, gitu ya. Apabila Bapak Ibu ingin mengedit, tinggal klik unsubmit. Jadi ini membatalkan yang sudah diberikan, dan jika ingin membuang filenya tinggal klik X gitu ya, jika batal. Seperti itu. Dan nanti setelah, mungkin kalau tidak salah ada beberapa hari kemudian, nanti tim dari workshopnya juga akan memberikan feedback ya, atau umpan baik dari pekerjaan yang Bapak Ibu telah buat. Bapak Ibu bisa mengeceknya di bagian private comments di sini. Jadi Bapak Ibu bisa kembali lagi ke window yang view assignment ini dan bisa mengecek di bagian private comments. Begitu. Jadi untuk agenda workshopnya akan dibagi menjadi 2 sesi besar ya istilahnya. Jadi ada tugas dan forum diskusi saja. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan mungkin itu saja yang Bapak Ibu perlu tahu tentang penggunaan Google Classroom. Oke, jadi ya saya ucapkan semoga workshopnya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Yudi. Ya, terima kasih. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang kita bisa langsung aja di sini. Tidak perlu dituliskan. Apakah ada pertanyaan? Ya, belum ada. Ya, sepertinya sudah pada familiar. Iya, ya. Ini informasi dari Pak Iwan ya, bahwa sebetulnya Kemendikbud ini melanggankan banyak lewat sekolah-sekolah Google Classroom untuk guru-guru, gitu ya. Entah seberapa jauh, kami belum tahu seberapa jauh itu sudah digunakan oleh Bapak Ibu, tapi setidaknya banyak Bapak Ibu punya fasilitas ini, dan kita coba berdaya gunakan di sini. Walaupun kami sendiri kami lebih banyak menggunakan Moodle di sini. Dan kalau kuis atau segala macam banyak juga dengan platform lain, ada yang Kahoot lah atau apa, yang ada banyak apps lain yang bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, ada pertanyaan di sini. Ya, akan langsung saja saya jawab ya. Mungkin nanti Robi juga bisa jawab di sini. Yang Robi akan jadi admin dari Classroom-nya. Tadi yang akan dibahas dilatih saat workshop nanti. Pada saat workshop nanti Bapak Ibu akan diminta misalnya untuk membuat suatu rancangan ujian, itu beberapa soal rancangan ujian, tapi di situ Bapak Ibu yang pertama akan ada dua kali ya tugasnya. Yang pertama lebih kita konsentrasi pada membuat
apa tadi, mapping. Ya, jadi pada mapping bahan, tingkat kesulitan, dan tipe soalnya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian di yang Bapak Ibu bisa membuat itu, membuat contoh soalnya, dan untuk nanti kami akan menentukan untuk bahan kelas berapa, bahan tahun berapa, kelas berapa, gitu ya. Dan bahan kelas berapa itu standar, kita akan mengacu ke kurikulum nasional kita. Sudah ada KD-nya apa di situ. Dan akan kita ulangi, kita akan lebih konsentrasi pada tipe soalnya di latihan kedua, gitu ya. Jadi memang instruksinya nanti akan kami bagikan secara khusus nanti itu ke peserta yang sudah daftar untuk workshop itu. Ya. Ya, mohon maaf, sesi ini memang lebih ke yang persiapan untuk workshopnya, ya, bukan ke yang umum webinar tadi. Pak Yudi, maaf bisa menambahkan? Silakan, Bu Jalina. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya workshopnya dirancang juga untuk memberi masukan ya, bukannya kami merasa lebih jago sih, maksudnya tentu saja tidak. Tapi kami ingin berbagi ya sedikit gitu ya yang sudah kami alami, jadi bisa di-share dengan cara mengomentari gitu ya. Misalnya kalau menurut kami ini mungkin untuk tingkat kesulitan seperti ini gitu belum begitu tepat, ada perbaikan yang harus diberikan gitu. Nah, jadi di tugas pertama tentu saja akan kalau buat soal seperti yang tadi saya sampaikan akan buat pemetaan dulu gitu ya. Lalu mungkin contoh soalnya tidak harus lengkap seperti satu full soal ujian satu set gitu, tapi dari apa yang disampaikan oleh kami ya, dimasukan dari kami, diharapkan Bapak Ibu bisa mengambil manfaatnya begitu. Jadi di yang kedua pada minggu kedua juga akan diberikan tugas yang hampir sama ya. Jangan khawatir, materinya akan disesuaikan ya dengan tingkat yang diajar oleh Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang fungsi dan infinity belum dibahas ya, maksudnya tidak familiar, jangan khawatir, itu akan disesuaikan dengan kelas atau sekolah ya, tingkat sekolah yang Bapak Ibu ajar gitu. Semoga nanti bisa membantu dalam prakteknya gitu ya. Itu Pak Yudi.